Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kabur. Badai pemusnahan yang menakutkan menyapu di dalam alam Yao. Selain sejumlah kecil individu yang sangat kuat, kebanyakan dari mereka yang terkena itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Kekuatan penghancuran diri dari bintang 7 Dou Sheng benar-benar bisa memusnahkan dunia. Orang gila tua ini menghadapi badai pemusnahan yang menyebar ke seluruh tempat. Para ahli dari Aula Jiwa yang awalnya berencana menghentikan kelompok Xiao yang tidak punya pilihan selain segera mundur. Bahkan seseorang yang sekuat Hun Jing dan Hun Yan hanya bisa mundur untuk saat ini. Badai berlanjut selama beberapa menit sebelum perlahan-lahan melemah. Setelah riak pemusnahan menghilang, lubang besar 100.000 kaki muncul di tanah di bawah. Bagian bawah lubang benar-benar hitam. Seolah-olah orang tidak bisa melihat dasarnya. Kekuatan destruktif yang begitu menakutkan menyebabkan mata Hun Yan dan yang lainnya sedikit menyusut. Mata Hun Jing dan Hun Yan segera berbalik ke arah kelompok Xiao yang melarikan diri saat badai tersebar. Namun, mereka hanya melihat celah spasial yang perlahan diperbaiki. Xiao Yan dan yang lainnya sudah lenyap. Jelas, mereka telah melarikan diri dari celah spasial. Sial! Ekspresi Hun Jing muram saat melihat pemandangan ini. Dia mengeluarkan kutukan lembut dan tiba-tiba meraih tempat di mana Yao Dan telah menghancurkan dirinya sendiri. Segera, sebuah cahaya terbang. Akhirnya, itu berubah menjadi batu giok kuno yang muncul di telapak tangannya. Dari penampilannya, itu adalah sesuatu yang mirip dengan giok dewa kuno Tu Shen di tangan Xiao Yan. Tampaknya ini adalah batu giok kuno milik klan Yao. Kenapa kau membiarkan bocah itu kabur? Sosok Hun Huzi juga muncul di samping Hun Jing saat dia berbicara dengan ekspresi cekung. Penatua Wan Huo dan yang lainnya telah terbunuh sepenuhnya pada saat ini. Yang pertama tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan di depan bintang 7 Dou Sheng. Hun Jing memegang batu giok kuno. Dia mengangkat kelopak matanya dan melihat ke arah Hun Yan yang sangat menyedihkan yang telah pergi. Saat ini, hijau dan putih terjalin di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Xiao Yan bahkan setelah menyerang secara pribadi. Bocah ini memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran dia mampu menyebabkan klan Hun kita menderita kerugian berkali-kali. Mata Hun Yan suram. Namun, dia tidak segan-segan tanggung jawabnya. Kekuatan destruktif yang dilepaskan Xiao yang sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 biasa Dou Sheng tidak akan dapat menghasilkan. Apalagi dari informasi yang mereka peroleh, Xiao Yan tidak memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Tidak ada yang bisa ditertawakan tentang dia yang menderita kerugian seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil melarikan diri. Meskipun kita sekarang tidak lagi takut klan Gu mengetahui berita ini, bocah itu memiliki Tu Shi Ancient God Jade di tangannya. Kami akan dapat menyelamatkan banyak masalah di masa depan jika kami mendapatkannya. Kata Hun Huzi. Dia telah dimainkan oleh Xiao Yan saat dia sedang memperbaiki pil sebelumnya. Sekarang, wajar jika dia tidak ingin melihat yang terakhir melarikan diri. Kita harus menyelesaikan masalah klan Yao dulu. Misi kami adalah mengumpulkan kekuatan garis keturunan dari klan Yao. Adapun kelompok Xiao Yan, bagaimana bisa begitu mudah bagi mereka untuk melarikan diri? Masih ada Hun Sha dan Hun Tu di luar wilayah klan Yao. Kirimkan berita kepada mereka. Minta mereka untuk mengirim salah satu dari mereka untuk membunuh Xiao Yan. Hun Yan berbicara dengan dingin, jika bukan karena mereka berdua perlu membantu Tuan Nihility untuk menstabilkan segel spasial, tidak mungkin bocah itu merobek celah spasial dan melarikan diri. Iya. Hun Jing juga mengangguk. Dia melirik alam ini,
yang dipenuhi dengan bau busuk. Senyuman kejam tanpa sadar melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara padat. Dengan kekuatan garis keturunan dari klan Yao ini, itu akan dapat memperpanjang klan Hun kami selama 1000 tahun lagi. Pada saat itu, setelah rencana kami berhasil, kepala klan akan menjadi orang pertama dalam ribuan tahun yang masuk ke kelas Doudi. Pada saat itu, seluruh benua Douki akan berada di bawah kekuasaan klan Hun kami. Bahkan klan Gu hanya bisa merendahkan diri di kaki kita. Awalnya, hari ini akan datang lebih awal. Pada akhirnya, itu dihalangi oleh klan Xiao. Saat itu, serangan kami terhadap klan Xiao telah menyebabkan klan kami menderita kerugian yang cukup serius. Kami hanya pulih sampai puncak kami setelah pemulihan selama bertahun-tahun. Jika tidak, kita tidak perlu terlalu takut pada klan Gu. Nada bicara Hun Huzi galak saat dia berkata, semuanya sepadan untuk melenyapkan klan Xiao. Klan itu terlalu sulit untuk dihadapi. Jika mereka harus bergandengan tangan dengan klan Gu di masa depan, mungkin mereka benar-benar dapat mengancam klan Hun kita. Kita harus melenyapkannya. Selain itu Xiao Xuan, bahkan kepala klan kita di puncaknya takut padanya. Kita tidak boleh membiarkan musuh seperti itu tetap tinggal. Hun Jing berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi ketakutan melintas di matanya ketika dia menyebutkan nama itu. Seolah-olah dia teringat akan pertempuran sengit yang mengguncang bumi saat itu. Hun Yan mengeluarkan pil obat dan menelannya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat pertempuran yang masih ada di bawah. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyum gelap dan dingin. Mulailah mengumpulkan kekuatan garis keturunan. Dengan garis keturunan ini, kepala klan mungkin bisa naik level. Pada saat itu, klan Hun kita akan melancarkan serangan habis-habisan. Jarak ratusan kilometer dari pegunungan Shenong tiba-tiba menjadi terdistorsi. Garis retakan spasial muncul. Segera, banyak sosok yang tampak menyedihkan terus keluar darinya. Semua orang hanya menghela nafas lega setelah mendarat di gunung. Mereka akhirnya melarikan diri dari penjara di mana mereka harus mati. Apa kamu baik-baik saja? Yao Lao menyeka keringat dinginnya. Mampu melarikan diri dari dunia yang disegel oleh klan Hun dianggap sebagai keajaiban. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat luka di dada yang terakhir. Aku baik-baik saja, Xiao Yan mengatupkan giginya. Tangannya mengusap lukanya. Gumpalan api merah muda memasuki lukanya. Segera, asap putih keluar. Jejak uap hitam dipaksa keluar dari luka oleh api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah menyelesaikan ki yang terkikis dalam cederanya. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan memulihkan diri sejenak. Baru kemudian dia menoleh dan melihat pegunungan yang sangat sunyi di belakangnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa alam dalam pegunungan ini telah berubah menjadi pertumpahan darah lengkap dengan mayat tergeletak di atasnya. Selain Xiao Yan, selusin generasi muda dari klan Yao, yang telah diselamatkan Xiao Yan dari alam Yao, berlutut ke arah pegunungan dengan ekspresi penuh kesedihan. Beberapa wanita di antara mereka tanpa sadar menangis. Karena terus-menerus hidup di bawah perlindungan klan Yao sepanjang hidup mereka tidak pernah merasa begitu tidak berdaya dan putus asa sebelumnya. Dibandingkan dengan yang lain, Yao Tian dan Yao Ling sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada keputusasaan yang tak berujung di mata mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Keduanya menjadi sangat dewasa setelah mengalami perubahan besar ini. Tuan Xiao Yan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas budi besar Anda ini. Jika ada perubahan di masa depan, klan Yao pasti akan membayarmu dengan nyawa kami. Yao Tian berbalik, menangkupkan tangannya erat-erat ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Di sampingnya,
Yao Ling juga menatap Xiao Yan dan membungkuk sedikit. Kalian semua harus terus hidup. Tidak perlu membayar apapun. Jika bukan karena tetua dari klan Yao telah mengorbankan hidup mereka untuk bertarung, tidak ada yang bisa melarikan diri. Xiao Yan melambaikan tangannya. Hatinya juga merasa kasihan terhadap kemalangan yang menimpa kelompok Yao Tian. Mulai hari ini dan seterusnya, Yao Tian bukan lagi bintang paling terang di klan Yao. Yang terakhir akan menjadi seperti dia dan perlu mengandalkan kekuatannya sendiri. Apakah Yao Tian dapat menghidupkan kembali klan akan menentukan kemampuannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yao Lao menghela nafas dan bertanya. Klan Hun terlalu brutal. Ada banyak kepala dan sesepuh dari berbagai sekte di Central Plains yang telah dibunuh oleh mereka kali ini. Jika berita ini menyebar, klan Hun pasti akan menjadi musuh bersama semua orang. Namun, faksi-faksi ini seperti semut dari sudut pandang klan Hun dan mereka akan kesulitan menarik perhatiannya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Sesaat kemudian, dia berkata, kita harus menuju ke klan Gu. Saat ini, satu-satunya yang bisa bertarung dengan klan Hun adalah klan Gu. Mereka pasti tidak akan berdiam diri dan mengawasi setelah hal seperti itu terjadi. Pada saat itu, hanya dengan bergabung dengan klan Yan dan Lei akan memungkinkan untuk menahan klan Hun. Jika tidak, klan kuno lainnya juga akan kesulitan keluar dari bencana besar ini. Dari cara klan Hun dapat dengan mudah menghilangkan klan Yao, bahkan klan Yan dan Lei kemungkinan akan berakhir dengan nasib yang sama. Tentu saja, aliansi Sky Mansion kemungkinan akan berakhir dengan nasib yang lebih menyedihkan. Dalam hal pondasi, aliansi masih memiliki celah jika dibandingkan dengan klan kuno ini. Xiao Yan tidak pernah percaya bahwa klan Hun akan melepaskan aliansi Sky Mansion. Makanya, dia harus memikirkan solusi secepatnya. Jika tidak, ketika klan Hun menyerang aliansi, hasilnya tidak akan lebih baik dari pemandangan hari ini. Guru, pertama-tama Anda harus kembali ke aliansi dan membuat pengaturan. Naikkan level pertahanan ke level tertinggi. Yang perlu dipindahkan harus melanjutkan secara diam-diam. Beritahu semua orang untuk berhati-hati. Yao Lao ragu-ragu saat mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Mengingat kekuatannya, dia tidak akan bisa memberi Xiao Yan banyak bantuan dengan mengikuti yang terakhir. Sebaliknya, dia hanya akan menjadi beban. Pegunungan Shenong tidak lagi aman. Saya akan menemani Anda ke Sky Mansion Alliance. Saya mendengar bahwa iblis tua dari Menara Pil juga ada di sana. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihatnya. Saya sangat ingin bertemu dengannya. Orang tua Shenong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Klan Hun juga mengincarnya. Jika dia terus sendirian, dia akan benar-benar tidak beruntung jika klan Hun menemukan jejaknya. Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-kata ini. Dia segera bersukacita. Orang tua Shenong ini bukan hanya bintang 6 Do Sheng tetapi keterampilan alkemisnya adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Jika dia bisa bertahan di aliansi, kekuatan aliansi akan sangat melambung. Xiao Yan secara alami senang melihat situasi seperti itu. Yao Tian, baik kamu dan adikmu harus pergi bersamaku ke klan Gu. Kalian berdua perlu menjelaskan masalah klan Yao agar sesepuh dari klan Gu percaya. Orang-orang yang tersisa harus pergi ke aliansi Sky Mansion terlebih dahulu. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan melihat ke arah Yao Tian dan Yao Ling dan bertanya. Kami akan mendengarkan perintah Mr. Xiao Yan. Yao Tian dan Yao Ling saling pandang sebelum menganggukkan kepala. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu tua, mereka dengan jelas memahami di dalam hati mereka bahwa memang ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan Xiao Yan. Kalau begitu, ayo pergi. Xiao Yan menghela nafas pelan.
Cedera internalnya telah pulih secara signifikan selama periode waktu yang singkat ini. Suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke sebuah gunung di kejauhan. Ada sosok yang membawa bilah hantu merah tua besar di bahunya bersandar di pohon besar. Mata merah buas itu tampak seperti lautan berdarah. Apa aku sudah ketahuan? Senyum ganas muncul di wajah sosok itu setelah dia mendeteksi tatapan Xiaoyan. Aura jahat tiba-tiba melonjak. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.